Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pengalaman, sharing pengetahuan ya. Kaitannya tentang tips ataupun apa saja yang perlu diketahui saat kita melakukan transaksi pembelian tanah atau jual beli tanah. Jadi bercerita atas kasus ataupun kejadian yang menimpa teman saya, beli tanah kapling. Tanah kapling ini kapling perorangan ya. Jadi ada orang tertentu, dia mengaku memiliki tanah yang di kapling. Dia kebetulan pinggir jalan ya, pinggir jalan strategis. Tanah itu seluas, kurang paham detailnya, tapi tanah itu dikapling menjadi 3 kapling, atau bahasa kita ya dibagi-bagi menjadi 3 kapling ya. 3 kapling yang itu dijual belikan per kapling. Dan ini perorangan ya, perorangan, bukan CV ataupun PT yang bisnisnya seperti itu ya. Ini perorangan. Itu yang pertama harus dilihat jual beli itu adalah pertama, bukti kepemilikan tanah. Seorang menjual tanah itu apa? Apakah SHM atau SHGB ataupun yang lain. Contoh di dalam teman saya itu, dia tidak tanya, bukti kepemilikannya apa, karena mungkin karena tidak tahu ya, tidak tahu dan tidak berpengalaman di bidang itu. Jadi dia membeli secara angsuran kepada orang tersebut, dengan ada perjanjiannya di bawah tangan, perjanjian biasalah ya, perjanjian ada stempelnya kapling perorangan itu. Terus itu diangsur selama berapa tahun, sehingga pada kurang lebih tahun 2019 pembelian itu lunas. Dan di dalam perjanjian yang dilakukan mereka berdua itu tertulis bahwasanya setelah lunas maka akan dilakukan pengurusan ke PPAT untuk dilakukan jual beli. Ternyata teman saya itu tidak menelusuri bukti kepemilikannya itu apa. Dan sehari ini 2024 baru ngeh loh, tanahku itu kok belum balik nama atas nama saya. Nah, dikiranya kalau sudah beli lalu sudah lunas, maka pihak penjual akan mengurusnya sendiri, lalu nanti tiba-tiba SHM itu atau bukti kepemilikan itu akan pindah ke penjual, apa ke pembeli. Jadi penjual mengurus sendiri gitu ya. Padahal kan tidak demikian. Notaris untuk melakukan akte jual beli, akad jual beli, di dalam membuat akte itu kan juga kedua belah pihak hadir ya. Nah, pertama temanku itu tidak tahu, tapi membeli waktu itu ya, investasi lah bahasa 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 umumnya. Pokok beli tanah tapi tidak ditempati. Dan itu tanah kosong, itu strategis. Nah, membeli 2019 ditunggu sampai 2024 kok belum ada kejelasan. Baru ketemu saya, lalu ngobrol, diskusi dan sharing. Terus saya sarankan untuk menelusuri dulu, untuk memastikan ulang kepada pihak penjual untuk sampai mana ini, gitu. Sampai mana? Ayo, karena saya sudah lunas 2019, saya sarankan ayo sekarang kita datang ke notaris bersama-sama untuk mengurus peralihan tanah tersebut menjadi atas nama saya, kan gitu ya, menjadi atas nama pembeli. Setelah disampaikan itu kepada penjual, penjual bulat, tenang aja, nanti kalau sudah jadi saya sampaikan. Nah, ini kok seperti ini, gitu. Saya sarankan untuk terus mengurus ya, terus
menelusuri itu secara detail dengan kepala dingin. Beberapa hari ini diketahui ternyata berdasarkan informasi ya ini, berdasarkan informasi dari penjual, bahwasanya tanah itu sudah diproses di notaris, di PPAT maksudnya, di PPAT untuk melakukan peralihan balik nama ke atas nama dia. Berarti sejauh ini lunas 2019 dan sekarang itu 2024 pasti transaksinya sebelum tahun 2019, tanah itu masih atas nama orang lain. Bisa jadi tanah itu dasarnya jual beli ataupun dasarnya waris. Nah, sekarang ditelusuri gitu ya. Sekarang ditelusuri ternyata tanah itu masih mau dibalik nama ke atas nama penjual. Nah, berarti kan itu nanti kalau memang waris gitu ya. Waris karena dengar-dengar waris kemungkinan besar itu ya. Waris berarti kan itu nanti masih butuh waktu yang lama. Karena prosesnya masih kalau hari ini masih balik nama atas nama pembeli atau penjual atau penjual tanah itu, kalau itu waris berarti kan masih pertama balik nama waris, setelah balik nama waris kalau memang ahli warisnya ada beberapa, nanti ada pembagian harta bersama gitu ya di proses BPN. Berarti setelah waris lalu pembagian harta bersama, setelah pembagian harta bersama berarti diatasnamakan penjual tadi ya Mas Yan, diatasnamakan penjual tadi. Setelah menjadi atas nama penjual, baru tanah itu di split atau dipotong menjadi tiga, karena tadi ceritanya itu satu tempat di split atau dipotong menjadi tiga kapling kan. Berarti setelah itu nanti sudah atas nama, setelah waris APHB, akta pembagian harta itu tadi atas nama penjual, setelah itu tiga sertifikat, setelah tiga sertifikat keluar maka satu sertifikat akan dilakukan transaksi jual beli di PPAT. Berarti ini kan prosesnya lama. Melihat proses seperti ini ya tidak cukup 1 bulan 2 bulan akan selesai jika dimulai dari balik nama waris gitu ya, dan akan timbul persepsi seperti ini, ngurus tanah gitu ya, ngurus tanah sedikit aja rumitnya minta ampun. Nah inilah pelajaran buat kita semua. Jadi tanah itu walaupun sedikit ya harus di-clearkan, karena semakin hari tidak clear penyelesaiannya gitu ya, maka akan semakin bermasalah. Sehingga yang harus kita pastikan adalah saat membeli tanah, pertama tanah itu atas nama siapa, bukti kepemilikannya apa, dan yang menjual itu memiliki hak atau tidak. Sehingga untuk mengurangi resiko kita juga, mengurangi resiko kalau kita kena ya makelar, kena lalu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga. Walaupun ada maklar yang baik, tapi ada maklar yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Sehingga itu harus diperhatikan. Kalau memang split, karena biayanya juga mahal itu. Kalau sudah bertahun-tahun tidak diselesaikan, hari ini diselesaikan, biayanya lumayan. Nah, biaya lumayan itu penjual kadang ya agak molat gitu. Sehingga saya sarankan transaksi jual beli tanah hari ini diselesaikan juga hari ini semuanya sampai balik nama. Karena kalau tidak, kalau semakin berlarut-larut, maka prosesnya akan semakin rumit, tentunya biaya akan semakin banyak. Karena tiap tahun pajak jual beli pasti berubah. Karena apa? Nilai transaksi atau nilai taksiran harga yang diperjualbelikan pasti berbeda. Dan nanti pajaknya berbeda, akan bertambah juga. Lalu fee atau biaya di PPAT juga pasti tiap tahun kan naik. Sehingga belum lagi nanti kalau ternyata sebelum dibalik nama yang menjual meninggal atau bagaimana, ya itu resiko-resiko yang memungkinkan ada jika tanah itu tidak segera kita luruskan dan kita selesaikan administrasinya pada saat setelah transaksi itu berjalan gitu ya. Dan saya sarankan memang setelah sepakat harga,
langsung saja ke PPAT gitu, langsung saja ke PPAT ngurus peralihan haknya. Walaupun karena itu nanti tinggal kesepakatan para pihak aja. Pajak penjual nanti ditanggung normalnya ditanggung penjual, pajak pembeli ditanggung pembeli gitu ya. Lalu fee untuk PPAT ya tergantung kesepakatan siapa yang akan menanggung, apakah ditanggung keduanya atau bagaimana. Yang pasti diselesaikan segera di pejabat yang berwenang. Jangan sampai diselesaikan, gitu ya. Tapi itu tidak pada pejabat yang berwenang. Itu juga akan menambah kerumitan nantinya, gitu. Menambah masalah, menambah wirawiri, menambah biaya juga ya bisa jadi gitu ya. Jadi dan siapa pejabat yang berwenang mengurusi tanah gitu ya, urusnya memiliki kewenangan dalam transaksi tanah, peralihan tanah, jual beli tanah gitu. Ya pejabat pembuat akta tanah yang itu biasa kita sebut PPAT. PPAT itu SK-nya itu adalah SK dari Badan Pertanahan gitu. Itu biasanya teman-teman notaris itu juga PPAT. Ada yang PPAT juga, ada yang hanya notaris saja, ada yang kedua-duanya PPAT dan notaris gitu ya. Kalau notaris itu SK-nya kan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ini satu orang memiliki dua fungsi kan gitu ya. Dan itu yang diakui oleh negara kita. Lalu ada PPATS. PPATS itu pejabat pembuat akta tanah sementara. Itu berada di wilayah kecamatan. Biasanya, bukan biasanya, yang memegang kewenangan itu Pak Camat. Nah, camat setempat itu adalah PPATS dan itu sah. Selain itu, eh, kalau yang sah hanya dua, selain itu maka apakah bisa dikatakan sah? Monggo kita pikir sendiri ya. Berarti kan tidak sah kalau yang di luar itu. Berarti yang di luar itu bukan pejabat pembuat akta tanah. Itu. Mungkin sekian ya sharing dari eh, pengalaman ataupun kejadian yang dialami oleh beberapa orang. Dan ini kan banyak ini banyak semacam ini. Sehingga kita harus menyelesaikan problematika tanah itu sedikit demi sedikit supaya nanti permasalahannya itu tidak berlarut-larut sampai ke anak cucu. Jadi transaksi saat itu selesai semuanya saat itu sehingga tidak ada masalah di kemudian hari gitu ya. Mungkin sekian ya sharing. Jika ada pertanyaan, ada diskusi bisa disampaikan di kolom komentar ataupun eh, ya di kolom komentar, di kolom komentar. Nanti kita akan pelajari kalau kasus, kalau kronologi seperti apa, nanti kita bisa tukaran nomor WhatsApp untuk diskusi lebih lanjut. Jadi bahasa kita diskusi ya, diskusi. Saya tidak mengatakan saya paling tahu, tapi kita diskusi nanti kira-kira kemungkinan penyelesaiannya nanti seperti apa gitu. Mungkin sekian sharing kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.